Sampai pada tahun 2005 saya pernah mengunjungi napi teroris, yaitu Ustadz Urwah yang terlibat dalam bom Ritz-Carlton dan J. Marriott. Dan Ustadz Urwah itu mengajak saya untuk keluar dari kepolisian. Antum keluar saja dari kepolisian. Antum harus memposisikan seperti Khalid al-Islambuli yang membunuh Presiden Anwar Sadat. Sampai kemudian 2006, seiring dengan begitu, saya mulai membaca terjemahannya Ustadz Aman. Seperti tentang sirik demokrasi, saya membaca buku-buku jihad, ajaran-ajaran tentang uzur jahil, dan buku-buku ini telah membentuk karakter saya. Tahun 2008 saya mulai tidak betah dengan pekerjaan saya sebagai seorang polisi. Karena saya merasa, kalau saya hormat bendera, berarti saya jatuh syirik ini. Nah, penafsiran di buku-buku tersebut adalah menganggap bahwa pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah togut. Nah, di sini pemahaman-pemahaman ini masuk ke dalam pikiran saya. Akhirnya saya keluar dari kepolisian. Tahun 2008 sehingga tahun 2009 saya di PTDH, yaitu pemecatan tidak dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri, mantan polisi dan juga mantan teroris yang dikatakan pada saat ini sudah taubat jadi teroris. Dan kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini dijadikan senjata oleh sejumlah orang untuk menyudutkan dakwah sunnah ala manhaj salaf, yang mereka berikan julukan sebagai Salafi Wahabi, di mana mereka membuat framing bahwasanya Salafi Wahabi ini adalah pintu masuk terorisme. Tentu dengan berbagai macam narasi-narasi yang mereka karang, mereka buat-buat, mereka paksakan agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang menjadi sebuah tanda tanya, apakah Sufyan Ats-Tsauri ini sebelum menjadi teroris, dia adalah orang yang belajar agama dengan para ustadz yang dijuluki Salafi Wahabi? Ini menjadi pertanyaan. Kemudian, apakah Sufyan Ats-Tsauri juga sebelum menjadi teroris, dia dikatakan berpemahaman Salafi Wahabi? Akan tetapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ini jelas dia tidak belajar kepada ustadz yang bermanhaj salaf, yang sering dijuluki dengan Salafi Wahabi. Dari penyampaian Sufyan Ats-Tsauri ketika dijadikan narasumber di Trans TV, bisa disimpulkan dia memulai mendalami agama ini saja sudah salah start. Ya, jelas-jelas narapidana teroris, peledakan hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott dia kunjungi. Kemudian disuruh keluar dari polisi juga dia mau. Ditambah lagi membaca buku-buku karangan para teroris. Ini namanya bahlul, jahil murakkab. Padahal tahun-tahun sebelumnya, ini jauh sebelum tahun kejadian yang diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini sudah banyak ustadz-ustadz yang tersebar, yang pada saat ini juga disebut sebagai ustadz-ustadz kelompok Salafi Wahabi. Waktu itu sudah ada Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abu Nida, dan masih banyak lagi. Dan sampai saat ini tidak ada murid-murid beliau yang jadi teroris seperti Sufyan Ats-Tsauri. Dan artinya memang Sufyan Ats-Tsaurinya yang salah dalam menuntut ilmu. Dan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini, ya, waktu menjadi narasumber tersebut, ini sangat jauh dari dakwah yang disebut dengan Salafi Wahabi pada saat ini. Dari ribuan bahkan ratusan ribu anggota polisi yang masuk ke dalam komunitas polisi cinta sunnah yang dikatakan oleh Islah Bahrawi mereka ini polisi yang terpapar aliran Salafi Wahabi, mereka tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri. Kalaulah Salafi Wahabi ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi, Sufyan Ats-Tsauri, maka ratusan ribu polisi tersebut mereka keluar dari kepolisian. Mereka menjadi teroris semua. Akan tetapi kenapa tidak terjadi? Karena mereka belajar agamanya dengan orang yang benar. Belajar agamanya kepada orang yang baik dalam pemahaman Islamnya. Kemudian
di pondok-pondok yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, ini semuanya melakukan upacara bendera, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, syirik, hormat bendera, dan lain sebagainya. Di pondok-pondok pesantren yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, ada tiang bendera. Dan pesantren-pesantren tersebut, mereka mematuhi perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Tidak ada mereka mentauhidkan pemerintah. Silakan buktikan. Silakan cari kajian-kajian para dai, ceramah-ceramah para dai yang disebut sebagai Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya pemerintah negeri ini adalah pemerintahan tauhid. Dijamin tidak akan Anda menemukan. Karena dakwah sunnah ala manhaj salaf adalah dakwah yang mulia, dakwah yang dibawa oleh para salafus soleh. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini ibarat orang minum racun, kemudian dokter yang disalahkan. Nah, ini penampilan berbeda nggak? Ada penampilan? Iya, sejak itu saya sudah celananya cungkrang, longgar, Ya. kemudian pakai baju gamis, jenggotan dan rambut gondrong pada saat itu. Saya menjadi membenci lingkungan saya. Oke. Saya jadi membenci yang sifatnya ada simbol-simbol kenegaraan. Oke. Saya jadi membenci rekan-rekan saya yang tidak seide dengan saya. Oke. Dan akhirnya kita pada saat itu obral, takfir, ya, yang tidak seide dengan kita kafirkan. Dan itulah sebetulnya proses brand washing. Ya, kemudian permasalahan penampilan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Celana di atas mata kaki, kemudian memelihara jenggot, kemudian memakai gamis, itu sebuah syariat. Tidak ada kaitan sama sekali dengan tindakan terorisme. Dan itu bukan ciri terorisme. Bukan ciri teroris. Di kajian para ustadz yang disebut Salafi Wahabi, silahkan dengar. Tidak ada yang mengajarkan untuk membenci siapapun. Apalagi sampai mengkafirkan orang yang tidak sefaham. Di sana tidak ada brainwashing. Tidak ada cuci otak. Semua yang disampaikan adalah dalil. Dan tidak dipaksa untuk menelan mentah-mentah. Semuanya bisa didiskusikan dengan siapapun. Dan sifatnya terbuka. Tidak tertutup. Di dalam kajian Salafi Wahabi ini diajarkan untuk tanggung jawab dengan amanah apapun. Kalau dia seorang polisi, maka haruslah dia menjadi polisi yang baik. Polisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dengan jabatannya ini menzalimi siapapun. Karena jabatan itu adalah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatin. Tidak boleh membolos kerja, tidak boleh menerima suap, tidak boleh menyuap, kemudian tidak boleh korupsi. Dan bukankah ajaran yang seperti itu adalah lebih baik? Jadi, apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini sebenarnya dia menceritakan kejahilan dia pada waktu itu. Saya sama istri saya berangkatlah ke Aceh sambil pulang kampung. Dan saya mengajak rekan saya dari Jawa Tengah, dari Magetan. Lalu orang ini mengenalkan namanya Hamzah. Dan ternyata Hamzah ini adalah Joko Pitono alias Dul Matin. Dialah pelaku dan perakit bom Bali utama setelah Ali Imron dan dengan Dr. Azhari. Dan dia adalah ternyata DPO Amerika, Australia, dan Eropa tentunya. Kapalnya dibrandel dengan 10 juta US dollar atau senilai pada saat itu kurs rupiah senilai 100 miliar lebih. Dan saya ternyata sedang berhadapan dengan dia. Dimulailah babak baru saya dalam dunia teroris dengan lingkaran yang paling dalam. Kita memang fokus kepada aktivis-aktivis Islam yang memang orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini agak lebih nyambung buat kita daripada kita ambil dari pasar yang sholat aja belum pernah gitu kan, itu akan lebih menyulitkan kami. Tapi setidaknya yang kita pilih adalah orang-orang yang soleh, yang hanif. Itu target kita seperti itu. Setelah kita mengisi mereka, kepala mereka dengan brainwash dan memberi mereka dengan uluhiyah, kita juga harus membina fisik mereka, lari-lari kecil dan sebagainya, push up. Lalu kemudian kita juga ajak mereka di pegunungan, ya kan. Mungkin awalnya dengan memanah kalau nggak ada senjata, tapi lama-lama kita bisa mendapatkan senjata, kita juga mulai belajar menembak dan sebagainya.
Dan memang jauh apa yang diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini dibandingkan dengan dakwah sunnah ala manhaj salaf, atau yang disebut dengan Wahabi oleh mereka. Di dalam dakwah manhaj salaf yang diajarkan adalah cara menata hati, membersihkan hati, memperbaiki hati, dan juga bagaimana kaum muslimin ini di dalam setiap ibadahnya haruslah didasari dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Diajak menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami perkataan-perkataan para ulama. Tidak ada diajak seperti yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Membina fisik, push up, lari, apalagi sampai dengan menembak, dan kegiatan-kegiatan ala teroris sebagaimana yang diberitakan di berbagai media. Tidak ada kegiatan seperti itu. Saya mengkoleksi banyak kaset-kaset jihad, kaset-kaset ceramah yang memang untuk menanamkan ruhiyah, menanamkan pemahaman ya, untuk perang, cinta kepada mati syahid, cinta kepada kematian, cinta untuk berjihad fisabilillah. Itu saya tanamkan di istri dan di anak-anak, dan anak-anak saya terbawa karakter itu. Pernah suatu hari saya makan di sebuah rumah makan Padang, di situ ada polisi. Anak saya yang masih kecil, yang pertama sekarang udah 16 tahun, alhamdulillah sekarang tidak seperti dulu. Dia mengatakan, anak 3 SD, dia mengatakan, Bi, itu ada togut, Bi. Kenapa Abi tidak tembak aja, Bi? Abi kan punya tembakan, katanya begitu. Saya ketawa pada waktu itu. Berpikir ternyata doktrinnya sudah masuk di kepala dia, anak 3 SD. Kemudian saya ingin juga berbicara tentang fenomena yang kejadian di Surabaya. Doktrin yang terbaik, yang paling efektif adalah doktrin ibu kepada anak-anaknya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Mau dibikin apa anak itu tergantung ibunya. Jadi dengan melibatkan perempuan dan anak, sebetulnya ada sebuah pesan moral yang ingin disampaikan oleh para pelaku. Pertama, dia ingin mengatakan begini: wahai para kesatria, wahai para rijal, wahai para laki-laki, jikalau kami telah mempersembahkan anak-anak kami, wanita-wanita kami, istri-istri kami, anak-anak perempuan kami untuk berjihad dan menyumbangkan harta dan nyawa mereka untuk di jalan Allah, kenapa kalian tidak bangkit wahai laki-laki? Akhirnya ternyata berlanjutlah keesokan harinya di kantor polisi Poltabes Surabaya, lalu dilanjutkan di Riau, dan mungkin saya melihat ada gejala-gejala aneh. Ya, mereka tidak mau sholat di masjid karena dibilang ini masjid diror katanya. Lagi pula juga imamnya nggak jelas akidahnya. Akidah apa yang antum maksud? Ya akidahnya dia tidak yakfur di togut, tidak mengkufri togut, dia tidak mengkafirkan polisi tentara, dan itu akidahnya bermasalah, maka kami tidak mau sholat di belakangnya. Mereka juga tidak mau makan daging sembelihan. Pernah kami sidang di Jakarta Barat, kami disuguhi ayam goreng, tapi kemudian ternyata ayam ini kemudian nasi padang ini dilempar ke Densus. Ngapain kalian ngasih bangke buat kami gitu? Ketika kita tanya kenapa kalian tidak mau memakan ayam goreng itu, yang kita ini nggak jelas, orang Indonesia ini keislamannya tidak jelas, pasarnya yang motong juga nggak jelas gitu. Kita menganggap bahwa negara ini negara kafir, maka penduduknya kafir, maka sembelihannya juga bermasalah. Nah inilah yang menyebabkan kemudian jadi titik poin saya, ya puncaknya saya melihat ini keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah. Lalu saya keluar dari mereka, keluar dari kelompok-kelompok ini juga bukan hal yang mudah dan gampang, tapi juga penuh resiko. Dikarenakan mereka dendam dengan saya, sampai mereka pernah mencoba meracuni saya sampai 2 kali, gitu. Tapi alhamdulillah saya selamat, saya cuma masuk di UGD, dirawat dan sebagainya, dan berhasil racun itu keluar dan saya bisa berhasil sembuh seminggu kemudian. Iya, saya capek sebetulnya menjadi teroris. Capek jadi teroris ya? Iya, capek jadi teroris. Pertama, saya hidup dalam kondisi ketakutan. Pertama, saya selalu diawasi 24 jam oleh Densus 88. Kemudian juga saya harus jadi DPO, dikejar-kejar, saya harus cari keamanan, saya juga harus survive, menyiapkan uang. Dan itu membuat saya kelelahan dan capek. Bahkan nggak cuma itu, masyarakat saya diusir oleh masyarakat, oleh Pak RT itu sudah 5 kali. Dan inilah yang membuat saya sebetulnya capek sebetulnya menjadi teroris ini. Ya, jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini. Dan bisa disimpulkan bahwasanya dia tidaklah belajar kepada para ustadz yang dikatakan sebagai ustadz Salafi Wahabi.
Dan ini otomatis menjadi bantahan bagi orang-orang yang selalu menyudutkan dakwah salaf, yang mereka sebut salafi wahabi, sebagai pemahaman pintu masuk terorisme. Karena pada kenyataan tidak satu pun nama seorang ustadz yang dikatakan berpemahaman salafi wahabi yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri yang terlibat di dalam perjalanan dia untuk menjadi seorang teroris. Dan jelas bahwa Sufyan Tsauri ini telah salah dari banyak sisi di dalam proses mendalami agama Islam yang mulia ini. Semoga apa yang kami bahas ini bermanfaat. Mari berpikir cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.